aku susah, Kak. Bener, aku bukan tipe wanita yang hebat. Aku bukan tipe wanita yang sekuat itu untuk bisa menopang atau mengangkut pria. Kalau kakak melihat nih, ada nih mungkin tante-tante girang yang hebat, banyak duit. Dia bisa nih sama orang-orang berondong. Ya bagi dia, dia mau menghempas berondong itu kapanpun kan gampang. Orang duit dia banyak. Iya dong. Karena bagi dia, ya dia have fun aja. Kalaupun dia menikah sama berondong itu pun dia udah kuat gitu. Beda. Beda, Kak. Kalau Kis kan aku, kalau untuk diriku sendiri oke, aku kuat untuk diriku. Tapi ketika kita memilih sang pria, kalau dia nggak punya kekuatan itu, kita kayak mana? Aku nggak tahu cara berpikirnya. Masih nggak ngerti aku. Kekuatan itu dari mana sih? Nih, menurut Kis ya, kekuatan itu kita dapatkan dari yang pertama. Kita adalah orang yang mau berusaha. Kis butuh banget seseorang partner itu, dia tuh orang-orang yang punya daya juang dalam hidup. Itu penting. Itu pondasi menurut Kis. Jadi dia punya daya juang tuh apa ya? Semangat hidup. Nah, dia mau berusaha itu yang pertama. Yang kedua ya dia memang kuatlah dalam keyakinannya, dalam kepercayaannya, yang segalanya tuh pasti dia serahkan kepada yang maha kuasa. Nah, itu imbang gitu loh. Tapi yang paling penting pertama apa dulu? Dia orang yang mau berusaha. Menurut Kis, itu penting. Kalau dari awal aja aku udah kenal dia, dia aja orangnya ogah-ogahan, nggak mau aku. Pilih jodoh yang bisa saling membimbing. Nah, itu maksudnya Kak Peri. Membimbing itu artinya kita satu sama lain tuh saling support, saling mengingatkan. Apa ya? Saling menguatkan, kayak sama-sama mau maju gitu loh. Punya keinginan untuk mau belajar, sama-sama mau bertumbuh dan berkembang bersama di dalam sebuah hubungan agar kita sama-sama bisa dewasa. Dewasa dalam pribadi, secara pribadi, dewasa juga secara di dalam hubungan. Iya, saling dukung, saling jaga, itu penting menurut Kis. Karena gimana ya, ya pembelajaran hidup lah Kak. Seseorang yang sudah pernah salah pilih, salah jalan 2 kali, bahkan salah jalan terakhir tuh sama mantan pacar aku salah fatal itu, salah jalan aku untuk kembalinya capek banget nih, salah jalan aku, tersesat. Kak San thank you, aku tersesat Kak, apalagi yang kedua itu aku merasa aku tersesat. Yang pertama sudah tersesat, yang kedua tambah tersesat, anjing emang, sialan. Makanya untuk yang ketiga kali ini aku nggak mau lagi tersesat, monyet lah, kagak mau gua, gila Lundro. Kagak mau gua. Untuk kembalinya capek betul, sialan. Berusaha tanpa modal juga percuma. Contoh aku berjuang, orang lain belum tentu pernah ngalamin kakupret. Aku paham apa yang kakak rasain. Tapi menurut aku Kak, kalau kita mau jadi orang yang selalu menyalahkan keadaan, gak akan pernah maju, gak akan pernah gerak. Aku pernah berada di titik yang memang ya kita memang gak ada modal, tapi kita masih punya modal. Jangan pernah berpikir bahwa kita 100% gak ada modal. Modal itu bukan cuma dalam bentuk uang. Bahkan tubuh kita saat ini yang sehat, kita punya pikiran yang berjalan dengan normal. Itu artinya apa? Itu artinya modal yang sangat besar yang tidak ternilai harganya Kak. Kita punya ide di kepala yang cemerlang yang bisa kita lakukan actionnya. Kita bisa lakukan semua apapun itu yang ada di pikiran kita lakukan gitu. Jadi banyak orang berpikir bahwa modal hanya dalam bentuk uang. Uang emang salah satu mempermudah, alat mempermudah hidup kita. Iya Kak Ferry, jadi gini, yang membuat Kis kenapa selalu semangat dalam hidup itu adalah, walaupun jujur aja Kak, aku sama kayak Kak Kupret, aku sering mau nyerah. Bahkan hampir tiap hari ada kepikiran menyerah, itu ada. Jujur aja, karena aku sendiri. Perempuan yang sendiri Kak, siapa yang mau sekuat itu? Nggak ada perempuan yang mau sekuat itu. Yang sering bikin aku mau nyerah tuh apa? Karena aku berpikir aku nih perempuan, aku tuh pengen jadi perempuan manja. Si anjing emang, pikiran iblis tuh muncul terus tuh loh Kak. Kayak kadang-kadang iblis tuh mau memenangkan hati dan pikiranku untuk berbisik bahwa kamu perempuan, kamu harusnya jadi perempuan tuh yang manja. Untuk apa kamu kuat? Untuk apa kamu mandiri? Ketika pikiran itu muncul Kak, aku tuh langsung menarik diri, aku diem gitu, kayak tarik napas, keluarkan. Kayak menurut aku, jangan sampai iblis menang. Itu tuh iblis Kak. Iya loh Kak Kupret.
Betul, aku bukan modal harta, tetapi berjuang, bahkan modal tenaga. Iya Kak, itulah sama kayak aku. Itu yang aku jalanin dalam hidup Kak. Karena kita yang punyanya adalah tenaga, pikiran kita, kesehatan di tubuh kita, ya udah gunakan. Hanya itu yang kita miliki. Bahkan untuk sakit pun rasanya takut. Nggak boleh. Saking kita nggak mau sakitnya, malahan sakit takut datang ke kita. Benar Kak? Karena apa? Orang kaya sakit punya duit, dia bisa bayar. Kita penyakitnya malah takut sama kita Kak, gara-gara dia melihat kita gerak terus. Coba Kakak rasa deh, ketika kita terlalu keras kepala, selalu gerak, melakukan hal-hal produktif tiap hari, penyakit aja takut sama kita Kak. Penyakit lo takut sama kita. Setan aja lama-lama lari kurasa melihat kita, karena kita lebih menyeramkan dari setan. Lama-lama kurasa kayak mak lampir aku Kak. Jadi setan aja kalah sama aku. Gara-gara apa? Bisikan mereka tuh lama-lama aku lawan. Benci kali aku sama iblis itu. Bener. Mending pikir kita mau cari jalan yang benar. Betul Kak Ferry itu. Beneran loh, serius aku ini. Iblis itu biar kita lawan aja. Benci kali aku, dia tiap hari menggodaku untuk menyerah. Dia suruh aku jadi cewek manja, jangan mau mandiri, capek betul. Lihat tuh cewek lain enak, dimanjain suaminya, dimanjain oleh orang tuanya, banyak duit. Gak usah, jangan mau dengerin iblis. Kita masih punya kesehatan. Ya, pikiran yang normal nih, masih bagus. Menurut aku tanpa uang kita terbatas. Itu betul. Kalau dibilang tanpa uang terbatas, aku setuju. Tapi menurut Kis gini Kak, kalau kita mau membandingkan terus sama dunia ini gak ada habisnya. Itu yang kudapatkan. Mau lihat orang kaya, banyak kali yang lebih kaya. Tapi kalau mau lihat yang lebih susah, banyak juga yang lebih di bawah kita. Kayak di bawah kita tuh apa? Kalau kita merasa kita terbatas, banyak yang lebih terbatas dari kita Kak. Gimana nasib orang-orang yang dia bahkan panca inderanya dia gak punya, gak selengkap itu. Kita lengkap. Menurut Kis, ada orang yang gak lengkap, mereka masih bersyukur. Mereka masih bisa menjalani hidup dengan baik. Mereka sangat, menurut Kis ya, orang-orang yang bahkan kayak gitu aja mereka gak ngeluh. Justru malah mereka lebih bisa menjalani hidup. Kenapa Kis bisa tahu gini? Karena dulu aku sering aku berinteraksi dengan orang-orang yang keterbatasan dalam panca inderanya. Jadi menurut Kis, dari mereka lah Kis banyak belajar. Aku merasa kayaknya aku kurang bersyukur karena aku sudah dikasih tubuh yang normal, dengan pikiran yang jernih, dengan kesehatan tubuh, jiwa, raga semuanya. Tapi aku masih banyak ngeluh. Itu menurut aku. Aku bersyukur di bawah aku masih ada lagi yang kekurangan, yaitu betul. Cuman kalau hari ini kita capek, kalau kita mau cerita sama teman, menurutku Kak Kupret nggak ada salahnya kok. Beneran. Jangan pernah jadi orang yang sok kuat terus, kayak pengen terlihat baik-baik aja terus, itu juga nggak bagus. Itu keputusan bagi Kis. Benar. Kalau kita memang merasa lagi lemah, lagi nggak berdaya, kita sedih, ya udah nggak apa-apa, nangis aja. Karena bagi Kis kita manusia, kita punya hati, kita punya pikiran yang terbatas, segalanya terbatas. Jadi menurut Kis nggak apa-apa kok kita lemah. Kita nggak harus selalu kuat. Minum air putih emang mau transfer, suruh-suruh. Iya, itu pandangan Kis. Jadi banyak orang kayak Kis zaman dulu, aku tuh pengen selalu terlihat kuat. Pengen selalu terlihat baik-baik aja. Padahal dulu waktu aku punya pasangan, bahkan aku tuh sebenarnya lagi nggak baik-baik aja Kak. Tapi karena aku nggak mau memperlihatkan diriku yang seutuhnya kepada siapapun, aku menutup dan menahan itu semua. Dan itu membuat aku tersiksa, aku menderita. Zaman dulu, mantan aku kan 7 tahun yang terakhir, kan aku terakhir pacaran tuh 7 tahun yang lalu. Setelah itu kan aku memutuskan tuh sendiri. Nah 7 tahun yang lalu dengan dia itu, apalagi di terakhir kisah hubungan kita tuh Kak, banyak sekali problematika yang bener-bener dalam hidup aku tuh yang membuat pelajaran baru. Yang membuat aku tuh merasa menjadi wanita yang sangat tidak berharga. Kalau boleh jujur, benar. Tapi itu yang membuat aku jadi lebih kuat sekarang Kak. Tapi pada masa itu aku gak mau cerita sama siapapun. Kenapa? Karena aku dulu adalah perempuan yang sangat tertutup. Aku tuh gak pernah
mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Iya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam hidup aku. 7 tahun yang lalu, itu masa-masa sebelum kita benar-benar pisah ya. Itu benar-benar dalam hidup aku merasakan benar-benar jadi perempuan yang sangat tidak berharga diperlakukan oleh pria. Baru sekarang aku bisa terbuka, baru sekarang. Iya, zaman dulu karena aku merasa bahwa wanita tuh harus selalu kuat. Wanita tuh harus selalu baik-baik aja, harus selalu tersenyum ceria. Perempuan itu, apalagi anak pertama kan kita dididik harus selalu kuat, harus ceria, jadi contoh yang baik, semua hal yang baik-baik lah. Kita tuh nggak boleh melihatkan sisi lemah kita. Sampai pada akhirnya aku meledak. Aku merasa bahwa kayak aku nih nggak baik-baik aja nih. Apalagi dengan mantanku yang terakhir itu. Diperlakukan dengan cara seperti itu, aku merasa seperti, oh nggak bisa nih. Akhirnya aku berani untuk buka suara. Itulah kenapa mulai awal-awal balik ke Bigo aku mulai belajar untuk membuka diri kan. Aku belajar untuk lebih jujur sama apa keadaan aku yang apa adanya. Karena apa?